Suami mutilasi istri di Ciamis, polisi ungkap fakta baru. Polisi mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan dan mutilasi perempuan di Kabupaten Ciamis, Jabar. Lokasi pembunuhan dan mutilasi seorang warga bernama Yanti, 44, oleh suaminya berinisial TBD di rumahnya, Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Diduga pelaku mengalami depresi karena faktor ekonomi. Polisi mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan dan mutilasi di Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024. Pelaku, TBD, terlebih dulu menganiaya Y, istrinya, hingga tewas sebelum memutilasi hingga 5 bagian. Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Jules Abbas, Senin tanggal 6 Mei tahun 2024 mengatakan, dari olah tempat kejadian perkara, pelaku menggunakan sepotong kayu untuk membunuh korban. Aksi ini berlangsung di rumah keduanya di Dusun Sindang Jaya pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Ia menuturkan, hasil pemeriksaan sementara oleh tim dokter ditemukan luka terkena benda tumpul di belakang kepala korban. Diduga, pelaku menggunakan kayu untuk menghabisi nyawa korban. Selanjutnya, pelaku lantas menggunakan pisau untuk memutilasi tubuh korban. TBD membawa beberapa potongan tubuh korban dan menawarkan kepada tetangganya. Potret kantor Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Jumat tanggal 3 Mei tahun 2024. Di desa itu terjadi kasus mutilasi yang diduga dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Sejumlah warga yang melihat pelaku melaporkan peristiwa ini ke Polsek Rancah. Polisi dan warga lalu menangkap pelaku sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami telah menyita barang bukti sebatang kayu yang digunakan untuk membunuh korban. Dari kesaksian warga, pelaku dan korban bertengkar hebat sebelum terjadi peristiwa pembunuhan, ungkap Jules. Hingga kini, Jules menambahkan, pelaku masih menjalani pemeriksaan kejiwaan oleh tenaga psikolog yang disiapkan Polres Ciamis. Hasil pemeriksaan akan diketahui dalam waktu dekat. Adapun anak bungsu korban telah dirawat kerabatnya. Sementara anak korban yang pertama telah menikah dan tinggal bersama suaminya. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Jules Abraham Abbas saat memberikan keterangan pers bagi jurnalis di Kota Bandung, tanggal 4 Maret tahun 2024. Saat ini, pelaku masih ditahan di sel isolasi Polres Ciamis. Kondisi kejiwaannya masih labil dan emosional. Dengan hasil pemeriksaan psikolog akan terungkap kondisi kejiwaan pelaku yang sebenarnya, kata Jules. Sementara itu, Kepala Satuan Reskrim Polres Ciamis Ajun Komisaris Joko Prihatin mengatakan, pihaknya telah memeriksa 7 saksi. Para saksi meliputi kerabat dan tetangga korban. Ia memaparkan, pelaku diduga mengalami depresi karena faktor kondisi ekonomi. Usaha ternak kambing miliknya mengalami penurunan drastis. Padahal, dia memiliki utang sekitar 100 juta rupiah di bank. Kami masih berupaya mengungkap motif sebenarnya dalam kasus ini. Pelaku hingga kini belum dapat memberikan keterangan ke penyidik karena diduga kondisi mentalnya, ujar Joko. Ribuan kasus. Di Jabar, tewasnya Y menambah panjang daftar perempuan korban kekerasan. Kasus kekerasan terjadi ribuan kali setiap tahun. Seorang perempuan berinisial S melaporkan dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada polisi di Kepolisian Sektor Gegesik, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa tanggal 21 November tahun 2023. Korban diduga menjadi korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Jabar sepanjang 2023 mencapai 1.128 kasus dengan jumlah korban 1.151 orang. Kota Bandung memiliki jumlah kasus tertinggi, 234 kasus. Pada tahun 2024, dari Januari hingga April, terjadi 220 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah korban mencapai 224 orang. Kasus tertinggi dalam 4 bulan terakhir ini ada di Kabupaten Bekasi dengan 36 kasus. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD-PPA, Jabar Anjar Yusdinar memaparkan, mayoritas korban mengalami kekerasan psikis dan fisik, bahkan, ada korban yang mengalami beberapa bentuk kekerasan secara bersamaan. Kami telah menyiapkan rumah aman bagi korban yang mengalami kekerasan. Di tempat itu, kami akan selalu mendampingi korban dan memberikan layanan dokter serta psikolog tanpa dipungut biaya,
ujar Anjar.